Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi man ittaba'a. Kita lanjutkan membaca kitab Sulukil Mar'ah Al-Muslimah. Sekarang kita baca Tahardis Sidqa wa Tajannubi Al-Kazib. Tahardis Sidqa wa Tajannubi Al-Kazib, yaitu tahardis sidqa, berusahalah jujur, wa tajannubil kazib, dan jauhilah kebohongan. Ini adab yang selanjutnya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Ati Al-Bahiri dalam kitab Sulukul Mar'ah Muslimah, yaitu tahardis sidqa, berusahalah untuk selalu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan, wa tajannubil kazib, dan jauhilah al-kazib, kebohongan. Ya, sidqa, kejujuran, artinya adalah ikhbar syai'i bihaqiqatihi, mengabarkan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Dan kazib maknanya adalah ikhbar syai'i bi khilafi haqiqatihi, yaitu mengabarkan sesuatu berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Beliau berkata, ukhtil muslimah, as-sidqu hilyatul awliya. Kejujuran itu adalah perhiasan bagi wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah tidak berdusta, karena kejujuran itu merupakan perhiasan bagi mereka. Seorang yang dikatakan wali Allah, dia harus jujur ya dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dia tidak berbohong ya. Wa syiarul anbiya, dan merupakan syiarnya para nabi, merupakan ya ciri khasnya para nabi. Lidzalika ausanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi. Oleh sebab itu Nabi SAW mewasiatkan kita semua untuk senantiasa jujur. Wa nahana 'anil kadzib, dan beliau melarang kita berdusta. Jadi perhiasan seorang wali Allah adalah as-sidq, yaitu jujur, ya, tidak berbohong ya. Sedangkan Nabi SAW telah mewasiatkan kita semua untuk jujur dan melarang kita berbohong. Ya, faqala, beliau bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ya, wajib atas kalian berlaku jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntun kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Seseorang yang senantiasa jujur akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Wa iyyakumul kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujur, dan jauhilah oleh dusta, karena kedustaan itu akan membawa kepada fujur, yaitu melakukan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa itu akan membawa ke neraka. Wa innar rajula la yakziba wa yataharral kazib hatta yuktaba indallahi kazzaba. Sesungguhnya seseorang berdusta dan berusaha berdusta hingga dia ditulis sebagai seorang pendusta di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita jujur, karena kejujuran itu merupakan kebaikan, dan kebaikan akan menuju ke dalam surga. Dan Rasulullah SAW mengecam kita dari perbuatan berbohong, berdusta, karena kebohongan itu pasti akan membawa kepada dosa, karena kebohongan itu akan ditutup dengan kebohongan yang lain, dan begitu seterusnya hingga kebohongan bertumpuk-tumpuk, dan kebohongan itu akan membawa kepada neraka ya. Kemudian orang yang jujur akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur ya, dan dikenal dengan kejujurannya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ya, di masa jahiliyah saja beliau sudah dikenal sebagai seorang yang as-sadiqul amin, orang yang jujur lagi dipercaya. Tapi kalau seorang pendusta, ya maka dia akan dicatat sebagai seorang pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan manusia akan menganggapnya sebagai seorang pendusta. Ya, setiap yang dikatakannya tidak dipercaya oleh orang, karena dikatakan sebagai seorang yang berdusta. Ya, apapun yang dikatakan oleh orang tersebut, orang ragu apakah benar atau tidak. Nah, jangan sampai kita semua berdusta ya. Orang yang berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jangan sampai berdusta. Wal kazib huwal ikhbaru bi syai'in ala khilafi ma huwa alaihi. Apa itu kazib atau dusta? Huwal ikhbar bi syai', yaitu mengabarkan tentang sesuatu ala khilafi ma huwa alaihi, berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Mengabarkan sesuatu berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya, itu namanya al-kazib ya, berbohong. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Kemudian juga menambah-nambah berita, memutarbalikkan fakta ya. Yang terjadi satu, yang dikabarkan dua, dibumbui, ditambahi, dan seterusnya. Itu adalah al-kazib, kebohongan, berbeda dengan kenyataannya sebenarnya. Waqad warada fi kitabillahi ta'ala aktsara min mi'ataini wa thamanina ayatin wa thamanina ayatan kulluha tanha 'anil kazib. Dan sesungguhnya dalam Al-Qur'anul Karim lebih dari 280 ayat yang melarang berdusta. Jadi Syekh mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim ada lebih dari 280 ayat yang melarang berdusta. Ini menunjukkan bahwa dusta itu sangat buruk ya. Wa tubayyinul aqibata sayyi'ata lil mukazzibina wal kazibina wal kazibat. Dan juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang akibat yang buruk bagi yang mendustakan, pendusta dan laki-laki dan pendusta perempuan.
Jadi dusta itu adalah sesuatu yang sangat tercela, sehingga begitu banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang membicarakan tentang dusta. Ada 280 ayat dalam Al-Quran yang melarang dusta, dan ayat-ayat yang menjelaskan akibat yang buruk yang akan diderita oleh para pendusta, baik laki-laki maupun perempuan. Wa qad iqtarana al-kadzibu bin nifaqi wal kufri, dan sesungguhnya kebohongan itu ya digabungkan dengan nifak dan kufur. Nifak dan kufur. Ya, jadi siapa yang berbohong maka dia sudah melakukan salah satu ciri dari orang munafik. Para ulama mengatakan nifak itu ada dua macam, nifak yang i'tiqadi dan yang nifak amali. Nifak berupa keyakinan, yaitu orang kafir tapi pura-pura beriman, ya izharu al-iman wa ibtanul kufur, menampakkan keimanan dan merahasiakan kekufuran. Mereka bukan orang Islam tapi mereka pura-pura Islam. Ya, ini adalah musuh yang sangat berbahaya, lebih berbahaya dari orang-orang kafir. Oleh sebab itu kata ulama di awal surah Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla membicarakan tentang orang beriman dalam 5 ayat di awal-awal surah Al-Baqarah, kemudian 2 ayat berikutnya tentang orang-orang kafir, dan 13 ayat berikutnya tentang orang-orang munafik. Kenapa pembicaraan tentang orang munafik sangat banyak? Karena bahaya mereka sangat besar. Ya, karena manusia itu ada 3 macam. Orang yang beriman zahir dan batinnya itu adalah mukmin. Orang yang kufur zahir dan batinnya itu adalah orang kafir. Dan yang ketiga, dan ini yang paling bahaya, adalah orang munafik, yaitu orang yang menampakkan keimanan tapi merahasiakan kekafiran. Nah, kita harus berhati-hati dari orang seperti ini. Dan nifak yang kedua adalah nifak amali, yaitu perbuatannya adalah perbuatan orang munafik. Ya, dia orang mukmin tapi melakukan salah satu perbuatan dari orang munafik, ya, atau melakukan ciri-ciri orang munafik. Ya, dia mukmin tapi melakukan perbuatan orang munafik. Dia terang-terangan beriman tapi ada perbuatannya merupakan perbuatan orang munafik, sehingga seorang harus menjauhi perbuatan-perbuatan orang munafik ini. Ya, wa qad iqtarana al-kadzibu bin nifaqi wal kufri, dan sesungguhnya kadzib yaitu dusta disertakan penyebutannya dengan nifak dan kufur. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi salas, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyelisih janjinya. Wa iza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya. Ya, apabila dia berjanji dia curang dalam janjinya. Ada 3 ciri orang munafik. Kalau berkata bohong, kalau berjanji dia menyelisihi, kalau berjanji dia mengingkari janji tersebut. Nah, maka jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Qala Abu Hatim berkata, Inna Allah Ta'ala faddala al-lisana ala sa'iril jawari, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, kata Abu Hatim, telah mengutamakan lisan dari seluruh anggota tubuh yang lain. Wa rafa'a darajatahu, Allah tinggikan kedudukannya. Wa abana fadilatahu, dan Allah telah jelaskan kemuliaannya. Bi an antaqahu min baini sa'iril jawarihi bi tauhidihi, di mana Allah yang memerintahkan lisan untuk mengucapkan keesaan Allah Azza wa Jalla, tidak anggota tubuh yang lain. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla itu telah mengistimewakan lisan daripada anggota tubuh yang lain. Allah telah meninggikan kedudukan lisan dibanding anggota tubuh yang lain. Bagaimana Allah melebihkan lisan dari anggota tubuh yang lain? Yaitu Allah ya memerintahkan untuk mempersaksikan keesaannya dengan lisan, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, itu kan diucapkan dengan lisan. Fala yajibu 'alal aqli an yu'awwida alatan khalaqaha Allah linutqi bi tauhidihi bil kadzib. Sehingga tidak patut bagi orang yang berakal untuk membiasakan alat yang Allah ciptakan dalam tubuhnya untuk bertauhid ini, tidak patut untuk dibiasakan dengan dusta. Ini lisan ini yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengucapkan tauhid, la ilaha illallah, maka tidak patut dia dibiasakan untuk mengucapkan kebohongan. Bal yajibu 'alaihi al-mudawamatu bi ri'ayatihi bil huzumi sidqi. Bahkan wajib untuk senantiasa menjaga lisan ini agar jujur. Jadi kata Abu Hatim, Allah Azza wa Jalla telah utamakan lisan ini daripada seluruh anggota tubuh yang lain. Karena tauhid, keesaan Allah Azza wa Jalla itu diperintahkan diucapkan dengan lisan, bukan dengan anggota tubuh yang lain. Oleh sebab itu seorang yang berakal tidak patut baginya untuk mengotori alat yang Allah ciptakan untuk bersaksi atas keesaan Allah ini dengan kebohongan. Tak patut dia kotori lisannya dengan kebohongan. Seharusnya dia jaga lisannya ini untuk senantiasa jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Ini adab yang selanjutnya yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Mu'ti Al-Bahiri, yaitu apa? Berusaha jujur dan menjauhi kebohongan.
berusaha jujur dan menjauhi kebohongan. Ya, jangan sampai seorang bohong. Jangan sampai seorang bohong ya. Bahkan walaupun berbohong dengan maksud bercanda, ini tidak dibolehkan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, wailul lillazi yuhaddisul haditha fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailul lahu. Ya, kehancuranlah, kebinasaanlah, azab ya, bagi orang yang menceritakan suatu pembicaraan kepada seseorang supaya mereka tertawa lalu dia berdusta. Ya, ini adalah kebohongan yang tidak patut untuk dilakukan. Bercanda, kemudian berbohong dan bercanda, ditambah-tambahi, dibumbu-bumbui ya supaya orang lain tertawa, maksudnya baik supaya orang lain berbahagia, orang lain tertawa, tapi dia berbohong. Ini dikatakan telah mendapatkan dosa. Ya, wailul lahu. 3 kali Rasulullah SAW mengatakan kehancuran bagi dia. Apalagi orang yang berbohong atas nama Allah Azza wa Jalla, atau berbohong atas nama Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Dan ini adalah kebohongan yang paling besar, berbohong atas Allah Azza wa Jalla. Ya, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadzib. Ya, dan ayat-ayat yang lain yang melarang untuk berbohong. Ya. Kemudian selanjutnya ibta'adi anis sabbi wal fuhshi wa baza'atil lisan. Jauhilah as-sabbi, yaitu mencaci maki, wal fuhshi, yaitu kata-kata yang keji, kemudian wa baza'atil lisan yang kotor. Ukhtil muslimah, la tu'awwidi lisanaki as-sabba wa syatma. Wahai saudara muslimah, janganlah kamu biasakan lisanmu untuk mencela, untuk mencaci. Faqad warada an-nahyu an zalika. Sesungguhnya telah datang larangan tentang demikian. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Ya, jangan sampai lisan kita ini dibiasakan untuk mengumpat, mencela, berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang yang kasar, yang vulgar, ya, berkata-kata yang menyakiti hati orang lain, jangan dibiasakan. Mencela orang mukmin jauhi. Kata Rasulullah SAW, sibabul muslimi fusuq. Mencela orang muslim itu adalah kefasikan. Kefasikan artinya khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar dari ketaatan itu maksiat. Wa qitaluhu kufur, dan memerangi orang-orang mukmin itu adalah kekufuran. Memerangi orang-orang mukmin, ya, itu adalah kekufuran. Ya, bukan kufur yang mengeluarkan dari agama, tapi kekufuran yang merupakan dosa besar. Ya, maka jangan sampai seorang itu mencela, mengumpat, jangan sampai seorang memaki, kemudian juga berbahasa yang kasar atau berbahasa yang vulgar, yang jorok, jangan sampai. Ya. Wa anti ukhtil muslimah qad umirti bitta'assi bil imamil a'zam wan nabiyil akram sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau ukhtil muslimah sesungguhnya telah diperintahkan untuk meneladani imam paling besar dan nabi paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Walam yakunis sabbu wal la'nu wal fuhsyu min akhlaqihi. Dan Nabi SAW itu tidaklah mencela, melaknat, berkata vulgar, berkata kasar, termasuk dari akhlak Nabi SAW. Kita diperintahkan untuk meneladani imam paling agung, nabi paling mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam segala lini kehidupan. Sebagaimana kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi kalian. Ya, kita diperintahkan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, bukan hanya dalam suatu hal, tapi dalam semua hal. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling terbaik. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Termasuk juga dalam berucap, berkata-kata. Nabi SAW adalah orang yang sangat menjaga lisannya, ya, sangat menjaga lisannya. Ya, beliau tidak mengatakan kecuali yang baik. Beliau tidak mengucapkan kecuali yang baik, yang tidak menyakiti orang. Beliau tidak pernah memaki, membentak, mencela, melaknat. Ya, maka dikatakan di sini walam yakuni sabbu, dan tidaklah mencela, wala la'nu, tidaklah melaknat. Laknat itu maksudnya mengatakan la'anakallah. La'anakallah maknanya adalah semoga Allah jauhkan kamu dari rahmatmu. Walal fuhsyu min akhlaqi, dan tidak pula berkata keji, termasuk dari akhlak Nabi SAW. Nabi tidak pernah mencela, melaknat, berkata kasar, berkata jorok. Oleh sebab itu kita perlu meneladani Nabi SAW dalam berbicara.
Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau pernah menjadi pelayannya Rasulullah SAW selama 10 tahun dan beliau mengerti betul tentang Rasulullah SAW. Apa kata Anas tentang Rasulullah SAW? Lam yakun Rasulullah SAW fahishan. Rasulullah SAW itu bukan seorang yang fahish, bukan seorang yang suka berkata-kata yang vulgar, ya, yang terkait dengan aurat, ya. Wala la'anan, beliau juga bukan seorang yang suka melaknat, tiap sebentar mengatakan la'anallah, la'anahullah, la'anakallah, ya. Wala sabbaban, dan beliau juga bukan orang yang suka mencela. Wa kana yaqulu indal ma'tabah ma lahu tariba jabinuhu. Ketika ada sesuatu yang perlu ya ditegur, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, malahu, ada apa? Tariba jabinuhu. Tariba jabinuhu, apa namanya, kotor keningnya, ya. Kharra jabinuhu fa asabat turabu jabinahu. Maksudnya ketika ada sesuatu yang perlu untuk ditegur, apakah Rasulullah mencela, melaknat, menyumpahi? Tidak. Boleh mengatakan ada apa? Ya, tariba jabinuhu, yaitu jidatnya kotor. Ya, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak berkata kasar. Wa qad wasafa Rasulullah SAW al-muslimina wal muslimat wa nafa an takuna hadhihi sifati lahum. Rasulullah SAW telah mensifati kaum muslimin dan muslimat yang sejati, dan beliau menafikan sifat-sifat ini termasuk sifat mereka. Rasulullah itu telah menjelaskan mukmin yang ideal, ya. Dan Rasulullah SAW telah jelaskan bahawa mengumpat, mencela, melaknat, berkata kasar, berkata vulgar itu bukan termasuk sifat mereka. Kata beliau, laisal mu'minu bitta'an. Orang mukmin itu bukan orang yang suka mencela nasab, mencela keluarga seseorang, mencela ibu bapa seseorang. Wala bila'an, orang mukmin bukan suka melaknat. Tidak setiap sebentar mengatakan la'anahullah, la'anakallah, ya. Walal faish, orang mukmin juga bukan orang yang suka berkata yang vulgar. Walal bazi, suka berkata yang kotor, kasar. Jadi orang mukmin itu bukan suka, orang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang tidak suka mengumpat, tidak suka melaknat, tidak suka berkata vulgar, tidak juga berkata kasar. Itulah mukmin. Walaisal maksud an tunazzihal muslimatu lisanaha faqat min la'ni mithliha. Maksudnya ya bukan hanya seorang muslimah diperintahkan untuk mensucikan lisannya dari melaknat wanita saja, walakin yata'addan nahyu anil la'ni hatta rih. Ya. Bahkan larangan tersebut juga mencakup larangan melaknat sampai angin sekalipun. Jadi tidak mencela, tidak melaknat, maksudnya bukan hanya sebatas tidak melaknat perempuan lain, tapi maksudnya adalah tidak melaknat yang lain juga, bahkan angin pun jangan sampai dilaknat. Faqad la'ana ar-rajulu riha 'inda Rasulillah SAW. Ada seorang yang pernah melaknat angin, ya, di sisi Rasulullah SAW. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW bersabda, la tal'an ar-riha, janganlah kamu melaknat angin, fa innaha ma'mura, sesungguhnya dia diperintah, yakni diperintah oleh Allah. Angin itu diperintah oleh Allah SWT untuk berhembus ke mana? Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Itu diperintah oleh Allah SWT. Man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaihi. Barang siapa yang melaknat sesuatu sedangkan yang dilaknat itu bukanlah yang patut dilaknat, maka laknat itu kembali kepadanya. Jangan melaknat, ya. Angin kencang misalnya, kita dikatakan la'anakillah ya ri, semoga Allah melaknatmu hai ri, semoga Allah jauhkan kamu dari rahmatnya. Ini adalah hal yang enggak patut, ya. Angin saja tidak patut dilaknat, ya. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melaknat sesuatu sementara sesuatu itu bukanlah yang patut dilaknat, bukan yang pantas dilaknat, maka laknat itu kembali kepada yang melaknat. Wa qad wasafa Rasulullah SAW al-bazi'a bil iflas yaumal qiyamati yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dan Rasulullah SAW telah menggambarkan tentang orang yang al-bazi, yaitu orang yang kasar lisannya, bil iflas. Apa gambaran tentang orang yang bazi, yang kasar lisannya? Yaitu menderita kerugian, kebangkrutan pada hari kiamat. Hari ketika terjadi hari kiamat dan ketika manusia semua berdiri, ya, untuk menerima hisab dan jaza balasan dari Allah SWT. Faqala, maka beliau bersabda, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin wa qad syatama haza wa qazafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza fa yu'ta haza min hasanatihi wa haza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhiza min khadayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Siapa orang yang merugi? Menurut kita orang yang merugi, yang bangkrut usahanya
adalah orang yang sudah tidak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya emas, nggak punya kendaraan, nggak punya rumah, ya nggak punya tanah, nggak punya kekayaan. Itulah al-muflis menurut manusia. Tapi Rasulullah SAW memberikan makna yang lain dari muflis, dari orang yang bangkrut yang sebenarnya. Siapa yang muflis itu? Kata Rasulullah, yang muflis itu adalah orang yang datang ke hadapan Allah pada hari kiamat membawa pahala solat, pahala zakat, pahala haji, sementara dia telah mencaci orang ini, menuduh orang ini melakukan perzinaan, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, memukul orang ini. Maka orang ini diberikan dari kebaikannya, dan orang ini diberikan kebaikannya, dan jika kebaikannya habis sebelum diselesaikan apa yang menjadi dosanya, maka diambil dari kesalahan-kesalahan orang-orang yang sudah disakinya itu, lalu dilemparkan ke punggungnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Itu alangkah meruginya kita pada hari kiamat. Datang ke hadapan Allah membawa pahala yang sangat banyak, pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala amal ma'ruf nahi munkar, pahala berbakti kepada kedua orang tua, dan pahala-pahala yang lain sangat banyak. Ternyata dia datang juga dengan membawa dosa-dosa yang sangat banyak. Apa dosanya? Dosa telah mencela orang, dosa makan harta orang lain, dosa menumpahkan darah orang lain, mungkin membunuhnya, mungkin juga menyakitinya, dosa mukul orang, dan dosa-dosa yang lainnya. Maka orang-orang yang dia sakiti, dia zalim selama dunia itu, diambil kebaikannya itu lalu dibagi-bagikan kepada mereka. Jika kebaikannya habis sebelum habis dosanya, maka dosa-dosa orang yang dizalimi, yang disakinya itu diambil dan dilemparkan ke punggungnya, lalu dia dilemparkan ke neraka, sehingga tidak memiliki kebaikan sama sekali. Ingatlah bahwa di akhirat itu dosa tidak ditebus dengan uang, tapi ditebus dengan kebaikan dan keburukan. Ya, sebab itu kita harus berhati-hati, jangan sampai lisan kita adalah lisan yang kotor. Ya, jangan sampai lisan kita lisan kotor. Jangan sampai mencela orang, jangan sampai menuduh orang, jangan sampai melakukan dosa-dosa yang lain terhadap orang lain. Karena di hari kiamat tidak dibalas, dituntut dengan membayar uang, tapi dengan kebaikan ataupun keburukan. Walau lam yakun illa karahatallahi azza wa jalla, walau lam yakun illa karahatullah azza wa jalla lil fuhshi wa ahlihi zajiran an hadzal khulqi az-zamimi lakana kafiyan. Seandainya tidak ada kecuali kebencian Allah terhadap al-fuhsh, perkataan yang vulgar, wa ahlihi, dan pelakunya, zajiran an hadzal khuluq, sebagai pencegah dari akhlak yang jelek ini, lakana kafiyan, maka itu sudah cukup. Jadi kebencian Allah terhadap kata-kata yang vulgar, kebencian Allah terhadap orang yang vulgar bahasanya, itu sudah cukup untuk menghentikan dari perkataan ini. Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yuhibbul fahisha al-mutafahisha wala as-siyaha fil aswaq. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berkata vulgar, al-mutafahish, yang berusaha supaya perkataannya vulgar. Karena banyak orang yang perkataannya seperti ini, dia menceritakan tentang perempuan, tentang wanita, tentang berhubungan laki-laki dengan istrinya dan seterusnya. Dan Allah tidak suka orang yang berteriak di pasar-pasar. Orang Allah tidak suka juga kepada orang-orang yang berteriak di pasar-pasar. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, menjaga lisan dari mengumpat, mencela, berkata kasar, berkata jorok, berkata vulgar, berkata menyakiti orang lain. Khatibin nasa ala qadri uqulihim. Selanjutnya, adab berbicara wanita muslimah adalah berbicara kepada orang sesuai dengan kadar akal mereka. Ta'ammali afhama man hawlaki minan nas allazina laka alaqatun bihim qabla an tatahaddathi ma'ahum. Perhatikanlah tingkat pemahaman-pemahaman orang yang ada di sekitarmu, yang mereka memiliki hubungan denganmu sebelum kamu berbicara dengan mereka. Jadi sebelum kita bicara, perhatikan dulu kadar kemampuan orang yang akan kita ajak berbicara. Karena kemampuan manusia tidak sama. Ada yang orang yang belajar, ada yang tidak, ada orang awam, ada orang alim. Sehingga kita harus berbicara sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan bicara kepada orang yang tidak berpendidikan dengan pembicaraan untuk orang berpendidikan, sehingga mereka nggak ngerti, bingung apa yang dibicarakan. Atau dalam pengajian misalnya yang hadir adalah jamaah orang awam, tapi yang dibahas nahwu, dibahas balaghah, dibahas sharaf, yang nggak penting bagi mereka. Itu adalah apa? Tidak berbicara sesuai dengan akal manusia. Sebelum kita berbicara, lihat dulu lawan bicara kita, apakah dia orang alim, apakah dia pintar, sehingga kita bisa menyesuaikan pembicaraan. Jangan sampai kita sudah berbicara lama, tidak ada yang
dipahami dari pembicaraan kita tersebut. Wala taftinihim bihaditsiki, jangan fitnah mereka dengan pembicaraan. Jangan bicara dengan yang aneh-aneh, yang asing-asing, sehingga orang tidak mengerti apa yang dibicarakan. Fa in khatabti jahilatan fataraffuqi biha. Kalau berbicara dengan seorang yang jahilah, yang tidak banyak pengetahuannya, maka berlemah lembutlah. Yani pilihlah informasi-informasi yang ringan yang bisa masuk ke dalam akalnya. Wa hadithihi bima yatanasabu ma'aha. Berbicaralah dengan apa yang sesuai dengannya. Khasatan idza kana haditsu fi din. Apalagi pembicaraan tentang agama. Ya, jangan bicara tentang khilafiyat yang panjang lebar. Berbicara tentang pertikaian ulama ini, kemudian munakasyahnya, tarjihnya, ya debatnya dan seterusnya, yang orang awam tidak memerlukan. Berbicara sesuai dengan kemampuan lawan bicara kita. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, hadithun nasa bima ya'rifun. Berbicaralah kepada orang sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Atuhibbuna ayyukazaballahu wa rasuluh? Apakah kalian suka Allah didustakan Rasulnya? Ya, berbicaralah sesuai dengan kemampuan orang. Ya, kalau kita berbicara tidak sesuai dengan kemampuan orang, bisa saja dia mengatakan itu tidak benar, padahal itu benar. Tapi tempat sasaran penyampaiannya yang kurang tepat, ya. Sehingga dikhawatirkan orang mendustakan Allah dan Rasulnya, padahal riwayatnya benar, tapi karena tidak cocok disampaikan kepada orang awam, mereka bisa saja mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya. Wa fi sahihi Muslimin min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud dia berkata, "Ma anta bi muhadditsin qauman hadisan la tablughuhu quluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah kamu menyampaikan suatu pembicaraan kepada suatu kaum yang tidak dicapai oleh akal mereka, kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian mereka. Nah, jangan bicara kepada orang-orang yang tidak mengerti, ya, dengan apa yang kita bicarakan. Mungkin istilah-istilah bahasa Arabnya terlalu banyak, atau istilah-istilah bahasa Inggrisnya terlalu banyak. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, orang kalau tahu istilah Inggris dia katakan bahasa kerennya. Ya, kalau bahasa Inggris bahasa kerennya, bahasa Arab nggak keren. Ya. Dia bicara seperti itu di hadapan orang awam, dia memang kelihatan pintar, tapi sebenarnya dia tidak pintar karena nggak bisa menyesuaikan pembicaraannya dengan audiensnya, dengan lawan bicaranya. Li ajli zalika kana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yukhbiru ba'd ashabihi bi ba'd anwa'il ulum. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengabarkan beberapa sahabat beberapa jenis ilmu wal ma'arif dan pengetahuan dunal ba'dil akhar, tidak disampaikan kepada yang lain. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling mengerti dengan tingkat para sahabat. Ada ilmu-ilmu yang disampaikan kepada sahabat-sahabat tertentu, tidak disampaikan kepada sahabat yang lain. Begitu juga dengan kita, tidak semua ilmu disampaikan kepada jamaah di masjid misalnya. Tidak semua mereka akan paham, dan tidak semua juga perlu kepada ilmu tersebut. Ya. Fi sahihi Muslimin min hadis Anas bin Malik, dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Mu'azun radifahu, sedangkan Mu'az yang dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Mu'az, labbaika ya Rasulullah sa'adaik. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'az, maka Mu'az menjawab, labbaika ya Rasulullah sa'adaik. Saya dengar, saya patuhi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah, tidak ada seorang pun yang bersaksi tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah, sidqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan atas neraka. Jadi Rasulullah SAW pernah membonceng Mu'az. Ketika sedang berboncengan, Rasulullah SAW memanggil Mu'az, wahai Mu'az, kata Mu'az, saya dengar wahai Rasulullah, saya penuhi panggilan engkau wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang hak, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, jujur dari hatinya, kecuali Allah haramkan dia dari neraka. Yakni Allah masukkan dia ke surga, Allah haramkan dia dari neraka. Ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru. Kata Mu'az, wahai Rasulullah, apakah boleh berita tersebut, sabda yang kau tersebut saya sebarkan ke semua manusia sehingga mereka bergembira? Qala izan yattakilu. Kata Rasulullah, nanti mereka hanya bertawakal, sehingga ada yang menganggapkan cukup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saja, ya, tidak beramal. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Fa akhbara bihi Mu'az 'inda mautihi ta'assuma. Ketika Mu'az akan meninggal, hadis ini diceritakan oleh Mu'az karena beliau takut berdosa
tidak menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua yang kita ketahui kita sampaikan kepada orang, harus dilihat tempat yang tepat, harus dilihat juga orang yang tepat, sehingga sesuai ilmu tersebut dengan media yang akan menerima. Ya, karena banyak orang yang supaya dia kelihatan alim maka bahasanya ditinggikan, orang lain bingung, orang lain tidak mengerti dengan apa yang dia maksud, dianggap itu orang alim. Orang alim itu yang sebenarnya adalah orang yang bisa menyesuaikan dengan siapa dia berbicara. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.